Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamnya mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai 10 hewan yang dijanjikan masuk surga. Namun sebelum masuk ke pembahasan, sahabat-sahabat semuanya silahkan subscribe, like untuk mendukung channel ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan teman-teman yang like dan subscribe diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, yang pertama, hewan yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah buruk, tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buruk merupakan hewan surga yang dipilih malaikat untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad menempuh perjalanan Isra Mi'raj. Buruk itu terpilih karena kerinduannya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama buruk sendiri berasal dari kata barku. Barku ini memiliki arti kilat. Pasalnya ia melaju dengan sangat cepat, secepat kilat, sehingga mempersingkat waktu tempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha yang hanya ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Menurut sejumlah riwayat, buruk merupakan hewan seperti kuda berbulu putih, memiliki sayap di kedua pahanya. Ukuran tubuhnya lebih besar dari keledai, namun lebih kecil daripada seekor kuda. Kelebihannya selain berjalan dengan cepat, kaki depannya bisa terangkat saat berjalan menurun dan kaki belakang bisa terangkat saat jalan menanjak. Jadinya penumpang yang menunggangi buruk tersebut akan merasa berjalan datar. Kelak hewan ini akan kembali masuk surga, demikian seperti hadis riwayat Abu Ya'la Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah unta Nabi Saleh. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh berupa unta hamil yang keluar dari batu. Unta itu menghasilkan susu segar yang dapat dinikmati oleh orang-orang kampungnya. Namun di antara penduduk Tasyamud ada yang jahat sampai tega membunuh unta tersebut. Akibatnya perbuatan kaum Tasyamud itu Allah menurunkan azab hujan batu kepada mereka. Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman selamat, sementara mereka binasa. Dikabarkan unta ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga. Mukjizat dan kerasulan Nabi Saleh pun diabadikan di dalam Al-Quran, yang artinya kami telah mengutus kepada kaum Tasmud saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sesekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhan.
unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggu dengan gangguan apapun yang karenanya kamu ditimpa siksaan yang pedih. Quran surat Al-A'raf ayat 73. Yang kedua, hewan yang masuk surga adalah anak sapi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sulit mendapatkan keturunan. Sebagai usaha, berbagai usaha sempat beliau tempuh. Apapun beliau tempuh demi mendapatkan keturunan bersama istrinya Sarah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkannya. Pada suatu hari datanglah 3 tamu yang tadi kenal ke rumahnya sebagai orang yang gemar memuliakan tamu. Nabi Ibrahim alaihi salam memuliakan mereka dengan hidangan. Hidangan itu berupa daging anak sapi panggang. Bisa dibayangkan ya betapa dimuliakannya tamu tersebut. Sayangnya ketiga tamu tersebut tidak mau menyentuh dagingnya sedikit pun, walau secuil pun. Rupanya ketiga tamu itu adalah jelmaan malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang membawa kabar bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya akan segera mendapatkan anak. Anak itu tak lain adalah Ishak. Selain ganjarannya, anak sapi yang disembelih itu diberikan balasan masuk surga. Lebih lengkapnya kisah ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai ayat 30. Yang keempat, hewan yang akan masuk surga adalah kambing gunung Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi wasallam pernah diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Ujian itu sungguh berat sekali mengingat menunggu kehadiran Ismail bukanlah waktu yang singkat. Namun berkat keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim berkenan menuruti perintahnya. Pun demikian dengan putranya alaihi salam, Ismail alaihi salam. Hingga pada suatu ketika hendak disembelih Nabi Ismail, diganti dengan seekor kambing yang gemuk dan sehat. Rupanya begitu cepat malaikat mengganti dan menyelamatkan diri penyembelihan sang ayah. Cerita dramatis ini pun dimuat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107. Dan berawal dari kisah ini kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Yang kelima adalah hudhud Ratu Bilqis. Burung hudhud termasuk jenis burung pelatuk yang disebut Allah dalam Quran surah An-Naml ayat 20 sampai 40. Burung ini ditugaskan Nabi Sulaiman mencari kabar ke daerah lawan, salah satunya kabar dari negeri Saba. Sepulang dari perjalanan, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa dirinya menjumpai perempuan dengan segala kekayaannya namun masih menyembah matahari. Rupanya Allah memberikan keistimewaan kepada burung itu berupa kemampuan fisik dan juga daya jelajah yang sangat hebat sehingga dapat terbang jauh dan tidak pernah tersesat. Awalnya Nabi Sulaiman tak percaya dengan apa yang disampaikan sang burung, hingga ia pun kembali mengutus membawa seruan dakwah Ratu Bilqis di negeri Saba. Setelah burung hudhud mengantarkan perintahnya untuk mengamati Ratu Hudhud, mendapat surat kiriman, Ratu Bilqis segera mengumpulkan para pembesar kerajaan,
mereka kemudian berunding apa yang harus dilakukan untuk merespon Nabi Sulaiman. Hasilnya adalah mengirimkan utusan untuk mengantarkan hadiah kepada Raja Sulaiman di Yerusalem. Burung hudhud terbukti benar telah menunjukkan tentang kerajaan Saba yang telah diketahui oleh Sulaiman alaihi salam. Berikut jasanya burung hudhud pun dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Yang keenam adalah semut Nabi Sulaiman. Hewan berikutnya yang dijamin akan masuk surga ialah semut-semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisahnya berawal dari perjalanan Nabi Sulaiman dengan pasukannya ke sebuah daerah. Di tengah perjalanan mereka melewati sebuah lembah yang disarangi semut. Melihat kedatangan Nabi Sulaiman alaihi wasallam, Raja Semut langsung memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang. Alasannya agar mereka tidak terinjak-injak para pasukan Nabi Sulaiman. Mendengar instruksi Raja Semut kepada rakyatnya, Nabi Sulaiman meminta pasukan berhenti seraya memberikan kesempatan kepada kawanan semut memasuki sarang mereka. Setelah kawanan semut masuk sarang, Nabi Sulaiman alaihi wasallam berbincang dengan Raja Semut. Dengan pembicaraannya terungkaplah tujuan semut yang sesungguhnya. Ternyata ia memerintah kawannya masuk sarang bukan khawatir terinjak pasukan Nabi Sulaiman, melainkan semut takut merasa takjub melihat kemegahan pasukan Nabi Sulaiman alaihi wasallam sehingga melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu maksud dari semut tersebut ternyata. Yang ketujuh adalah anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi ini bersamaan dengan kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan terbangun setelah 3 abad kemudian. Bayangkan saja ya sahabat, mereka tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Tujuan awal mereka masuk ke dalam gua adalah melarikan diri dari kejaran Raja Dacianus yang dikenal pemimpin yang ingkar. Setelah masuk gua, pemuda Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang yang mereka dimana ditemani oleh seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidur, mereka berhasil lolos dari kejaran raja mereka dan hidup di zaman yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Kisah ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 22. Yang selanjutnya, hewan yang masuk surga yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ini yang ke-8 ya, ikan yang menelan Nabi Yunus. Nah, dikisahkan perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihi salam mendapatkan penolakan keras dari kaum Ninawa. Alasan penolakan mereka adalah karena Nabi Yunus alaihi salam seorang pendatang, hingga akhirnya Nabi Yunus merasa putus asa dan pergi menaiki kapal yang penuh dengan muatan. Di tengah perjalanan, badai yang sangat besar menghadapi kapal yang ditumpangi Nabi Yunus. Akibatnya satu persatu muatan dibuang ke laut, termasuk muatan orang. Saat diundi, keluar nama Yunus dan mengharuskan dirinya melompat ke laut, dan Nabi Yunus pun melompat ke laut. Sesaat melompat ke laut, Nabi Yunus langsung ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Akibatnya
Sang Nabi tertahan selama 40 hari di dalam perut ikan. Selama itu ia senantiasa berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah dirinya berhasil keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kembali menemui kaumnya yang mendakwahi, lalu maksudnya menemui mereka dan mendakwahi mereka kembali. Sejumpanya dengan mereka, Nabi Yunus pun terkejut karena melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya sejak Nabi Yunus pergi dan badai besar menimpa kaum Ninawa, mereka baru sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus alaihi salam adalah ucapan yang benar dan nyata. Di saat yang bersamaan, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dari badai dan memerintah ikan menelan serta mengeluarkan dengan selamat Nabi Yunus dari badai yang menimpanya. Nah, itu adalah kisah ikan yang besar yang akan masuk surga yang menelan Nabi Yunus. Yang kesembilan yaitu hewan yang masuk surga adalah sapi betina Bani Israel. Pada zaman Bani Israel hidup seorang laki-laki kaya raya yang dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Masyarakat pun terkejut dan ingin mengetahui pembunuhnya. Mereka lalu menemui Nabi Musa untuk meminta nasihat. Lantas Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Beberapa cirinya seperti tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih dan tak pernah membajak sawah. Sampai pada akhirnya sapi dengan karakteristik tersebut ditemukan. Setelah sapi disembelih, Nabi Musa itu memukulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tadi. Di luar dugaan, jenazah itu benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa pun bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Jenazah itu menjawab bahwa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sebagai balasannya, sapi yang disembelih itu pun yang dijadikan kurban pun kelak akan dimasuk surgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 hewan yang masuk surga sekaligus hewan yang terakhir adalah keledai Nabi Uzair. Dalam suatu perjalanan yang menunggang keledai, Nabi Uzair alaihi wasallam berhenti di sebuah desa yang hancur akibat peperangan. Tulang-tulang manusia berserakan di mana-mana. Dalam hati Nabi Uzair sempat bertanya-tanya bagaimana Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini seperti ini. Di dalam hatinya bertanya seperti itu. Allah menjawab pertanyaan. Ia ditidurkan di bawah pohon desa selama 100 tahun. Tubuhnya sampai hancur dengan tanah, begitupun dengan keledai yang ditumpanginya. Ketika Nabi Uzair terbangun, tubuhnya kembali utuh. Saat itu pula dirinya menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan keledainya yang sudah hancur menjadi tulang belulang, bahkan yang sudah menjadi tanah. Berkat jasanya menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keledai itu pun dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.